Terima kasih banyak Bapa di sorga. Berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, saudara yang mengikuti live streaming ini, bukanlah kebetulan engkau ada atau engkau bersama-sama dengan live streaming ini, tapi saya percaya Tuhan yang akan melakukan sesuatu bagimu. Tuhan kenal segala kehidupan saudara dan saudara. Tuhan tahu isi hati saudara dan saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini, sekalipun engkau di rumah, betul-betul engkau siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Karena hanya itu jadi kekuatan bagi saudara dan saudara, untuk bisa melewati semuanya, untuk bisa melewati COVID-19 ini. Dan saya percaya Tuhan akan melakukan sesuatu dalam hidup saudara dan saudara. Puji Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya buka atau saya ambil di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-23 sampai yang ke-29. Sekali lagi di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-23 sampai yang ke-29. Saya membacanya di dalam nama Yesus. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melihat Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Puji Tuhan, sampai di sana pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Jemaat Tuhan di rumah katakan haleluya. 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 Saya percaya engkau duduk dan mendengarkan firman Tuhan, bahwa Allah sementara melakukan sesuatu bagi hidupmu. Di hari-hari ini begitu banyak orang merasa takut, merasa bimbang, merasa khawatir dengan semua situasi. Tapi engkau sebagai orang percaya, engkau harus jadi berkat, bangkit melihat semua situasi ini, bahwa Allah akan mengerjakan perkara yang besar bagi saya dan saudara. Firman Tuhan hari ini begitu luar biasa, mengingatkan saya dan saudara betul-betul bergantung sungguh dengan Tuhan, betul-betul percaya sungguh dengan Tuhan. Situasi dan keadaan yang engkau dan saya alami tidak akan membuat saya dan saudara kehilangan kekuatan, tidak akan membuat saya dan saudara kehilangan sukacita. Tetapi apa yang kita hadapi situasi ini akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, akan membangun mezbah doa di rumah masing-masing, akan membangun ikatan keluarga satu dengan yang lain, antara suami dan istri, antara istri dan anak-anak, antara suami istri dan anak-anak, membangun suatu keluarga yang sungguh berserah. Bagaimana kita harus percaya, bagaimana kita harus sungguh melihat ini bukan sesuatu yang membuat engkau kehilangan pegangan, tetapi lewat firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan mau engkau bangkit untuk melihat perkara yang besar. Tuhan mau supaya saudara bisa melihat bahwa Allah akan bekerja di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah dunia ini, bahwa kekuatan imanmu itu sangat menentukan. Sekalipun ada orang berkata bahwa betul engkau menggunakan iman, tapi engkau menggunakan hikmat. Sebagai anjuran yang telah kita ikuti bersama saat ini, kita ibadah di rumah ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Di saat kita menghadapi situasi ini, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa menyembah Tuhan.
Dan saya percaya sekalipun Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan ada di rumah ataupun dalam jarak yang jauh, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang, waktu, dan jarak. Dia hadir di tempat ini, Dia hadir juga di tengah keluargamu. Kalau saya merasakan hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara juga merasakan hal yang sama. Karena hadirat itu bekerja dengan tidak dibatasi oleh apapun juga. Terkecuali engkau sendiri membatasinya, kecuali engkau sendiri yang membuat hatimu betul-betul tidak bersiap untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Bukan soal saya hadir atau kita ada bersama, tapi bagaimana engkau respon, bagaimana engkau betul-betul mau datang menyembah Tuhan dengan hatimu yang betul-betul rindu dan haus akan Dia. Iman yang diangkat dalam firman Tuhan, kalau kita baca dalam Ibrani 11, ada begitu banyak tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Bukankah mereka juga adalah manusia biasa? Bukankah mereka juga sama seperti saya dan saudara? Tetapi yang membedakan penyerahan mereka betul sungguh bergaul dengan Tuhan. Dan situasi ini membuat saya dan saudara untuk betul-betul bagaimana kita membangun hubungan bergaul erat dengan Tuhan. Bahwa di rumahmu Allah ada bekerja. Iman dari Musa ini, bagaimana seorang Musa dia harus diuji dengan segala situasi. Makanya saya katakan tadi bahwa situasi tidak akan membuat engkau kehilangan sukacita. Keadaan ini tidak akan membuat engkau kehilangan pegangan. Keadaan ini tidak akan membuat engkau kehilangan iman, jadi ragu-ragu. Kenapa selama ini aku jadi takut, jadi bimbang, jadi khawatir? Apa yang harus saya lakukan dengan keluargaku? Bukankah keluargaku membutuhkan biaya, membutuhkan semua makanan, belum pakai? Tetapi kalau engkau berserah sungguh dengan Tuhan, Allah sanggup memelihara engkau. Di situasi Allah sanggup berbuat sesuatu bagimu. Di keadaan ini Allah sanggup membuka sesuatu yang tidak mungkin. Bukankah Allah kita Allah yang besar? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, engkau harus lebih sungguh lagi di hari-hari ini. Bagaimana Musa harus keluar dari situasi yang nyaman, dari situasi bagi dia atau bagi saya dan saudara, aduh sudah enak. Tetapi dia mau rindu mengalami sesuatu yang besar dengan Tuhan. Karena iman Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Iman yang menuntut resiko dari seorang yang bernama Musa. Orang tuanya daripada Musa menyimpan Musa beberapa waktu. Itu butuh resiko atau itu satu resiko. Saya dan saudara menghadapi situasi ini. Sering orang berkata, iya mereka beriman ya oke. Tapi saya terlalu percaya bahwa lewat ini iman saya dan saudara akan semakin kuat dengan Tuhan. Lewat situasi ini, mungkin selama ini saya dan saudara cuma sekedar yang penting kita beribadah. Yang penting kita hadir di gereja. Tetapi kali ini engkau tidak ada di gereja, engkau ada di rumah. Baru engkau sadar, saya butuh gereja, saya butuh tempat ibadah. Makanya saya katakan, resiko yang engkau ambil saat ini, ya engkau duduk di rumah untuk dengar firman Tuhan. Tetapi satu hal, waktu engkau betul-betul sungguh berserah, situasi ini tidak akan membuat engkau diam, tapi engkau semakin bergerak dengan Tuhan. Karena Tuhan punya sesuatu dengan engkau. Tuhan punya sesuatu untuk saya dan saudara, untuk dinyatakan bahwa Allah kita besar, Allah kita sanggup memelihara, Allah kita sanggup menolong, Allah kita sanggup melindungi dimanapun saya dan saudara. Di rumahmu Allah bekerja. Ingat saudara, waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego, Daniel 3:16-18, sesuatu yang betul-betul beresiko. Engkau sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, bukan dalam arti bahwa kalau engkau beriman, engkau tidak mengalami percobaan, engkau tidak mengalami pergumulan, engkau tidak mengalami yang bernama sesuatu yang membuat engkau sakit hati atau khawatir atau apapun dalam hidupmu. Tetapi Allah sementara mengajar saya dan saudara bagaimana melihat semua persoalan itu dengan mata iman yang tertuju kepada Tuhan. Bukan melihat masalahnya, bukan
Abednego, waktu diperhadapkan dengan situasi mereka harus menyembah patung, mereka tidak menyembah patung. Mereka percaya bahwa Allah bekerja dalam kehidupan mereka, bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang sanggup memberikan kepada mereka kekuatan, kemampuan untuk melewati semua itu. Resiko harus masuk dalam lautan api atau dalam api yang menyala-nyala. Tapi apa kata daripada Sadrak, Mesak, Abednego? Sekalipun Allah kami tidak menolong, kami tidak akan menyembah. Tidak akan menyembah. Satu resiko. Tetapi penyerahan mereka hanya kepada Tuhan. Mereka tidak menjadi gentar dengan situasi, tapi mereka belajar percaya Allah bekerja. Makanya saya katakan tadi bahwa bukan engkau orang beriman tidak punya masalah, ada. Tetapi itu tidak mengambil sukacitamu. Itu tidak mengambil damai sejahtera yang ada di hatimu. Manusia yang sama ini sementara didera atau sementara melihat situasi dengan keadaan yang sangat menakutkan. Tapi engkau harus bangkit di situasi ini. Bahwa Allah menolong engkau. Bahwa Allah bekerja dalam kehidupan. Daniel waktu diperhadapkan di dalam lubang singa, dimasukkan lubang singa, dia percaya dia punya Allah yang sanggup menolong dia. Situasi membuat saya sebagai manusia takut. Singa-singa yang lapar, tetapi Allah memeliharanya di situasi ini. Saya percaya saudara, Bapak Ibu Saudara, dipelihara oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Bahkan bangsa ini ditolong oleh Tuhan. Sekalipun resikonya ini bukan mudah. Musa harus meninggalkan istananya, dia harus meninggalkan semua kesenangan, rasa nyamannya dia harus tinggal. Tetapi dia percaya waktu dia mau datang dengan Tuhan, dia mau berserah sungguh dengan Tuhan, Allah akan bekerja dalam kehidupannya. 40 tahun pertama dia hidup dengan segala kenyamanan, dengan hidup dengan segala fasilitas yang ada. Tapi dia rela meninggalkan semua kesenangan itu. Mungkin hari ini engkau berkata, saya sudah tidak bisa melakukan apa. Mungkin ada kesenangan yang engkau betul-betul jadi hobi. Tapi engkau harus meninggalkan semua itu karena situasi. Tetapi saya percaya Tuhan bekerja atas hidupmu. Asal engkau tidak diam. Engkau harus memiliki iman yang aktif, bukan iman yang pasif, yang cuma sekedar bicara, tapi engkau tidak pernah praktek dalam hidup. Oh, engkau akan melihat sesuatu yang besar, karena itu iman bilang seperti itu. Waktu Sadrak, Mesak, Abednego ditantang seperti itu, mereka tidak kehilangan pegangan. Mereka percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan yang mengendalikan semua dalam hidup. Tetapi Musa juga harus punya pilihan. Ayat 24 berkata seperti ini. Karena iman masa muka setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Wih, itu dikatakan orang bodoh. Apa sebab? Anak putri Firaun dengan segala fasilitas, dengan semua yang dia miliki, tetapi hanya demi Kristus, bangsanya, dia rela meninggalkan semua itu. Iman menuntut pilihan. Engkau harus berani memilih, menentukan di mana engkau ada. Engkau harus berani mengambil keputusan. Engkau harus berani berkata tidak untuk dosa. Engkau harus berani berkata tidak untuk sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Engkau harus berani berkata aku menolak segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Dan engkau harus belajar masuk dalam rencana Tuhan, belajar hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka engkau akan melihat bahwa hidup dalam ketaatan itu akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Waktu engkau mengambil pilihan dalam hidupmu, memang bukan mudah. Waktu engkau bersetia dengan Tuhan, bukan mudah. Waktu engkau mendekatkan diri kepada Tuhan, mau lebih lagi dengan Tuhan, bukan hal yang mudah. Saya katakan kembali, bukan hal yang mudah. Tapi engkau harus berani memilih. Engkau harus sungguh-sungguh menaruh di mana langkahmu. Engkau harus sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Dia berani menderita dengan umat-umatnya. Yosua, dalam Yosua 24 ayat 15.
Waktu dia disuruh memilih, dia berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Amin. Pilihan. Tuhan tidak pernah memaksa, tapi hidup itu pilihan. Dan setiap pilihan itu punya resiko, bukan tidak. Setiap pilihan punya konsekuensi, bukan tidak. Tetapi waktu engkau memilih Yesus dalam hidup, waktu engkau memilih hidup dengan Tuhan, waktu engkau memilih mau dekat dengan Tuhan, maka engkau akan melihat sesuatu yang besar dengan Tuhan. Maka engkau akan melihat bahwa Allah bekerja dalam hidupmu, bahwa Allah melakukan segala sesuatu dalam hidupmu. Resiko waktu engkau pilihan yang salah. Memang kelihatan tadinya nyaman, enak, semua fasilitas ada, tetapi itu seringkali membuat engkau hancur. Waktu engkau mulai diberkati oleh Tuhan, waktu engkau mulai menikmati semua fasilitas itu, tadinya engkau setia kepada Tuhan, tadinya engkau bersungguh-sungguh, tadinya engkau betul-betul tidak ada waktu pokoknya cari terus beribadah. Tapi waktu engkau mulai diberkati, waktu engkau mulai nyaman dengan pekerjaan, waktu engkau mulai nyaman dengan semua situasi, lama-kelamaan engkau hilang. Selalu berkata, aku sibuk, belum ada waktu. Tetapi saya percaya pagi hari ini, Allah sementara bekerja untuk engkau. Tentukan pilihan di mana engkau harus memilih. Seperti Yosua berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Saya dan saudara, saat ini sekalipun engkau di rumah, hal yang sama kita akan katakan. Kita akan tetap beribadah kepada Tuhan. Situasi boleh membatasi, tapi Allah hadir bagi saya dan saudara. Allah sementara bekerja, bangkitkan iman. Dan iman itu butuh ketaatan. Ketaatan sesuatu yang luar biasa waktu saya dan saudara lakukan itu. Ayat yang ke-27 berkata, karena iman maka ia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Sesuatu yang dia belum melihat, tapi dia percaya. Dia mau hidup dalam ketaatan kepada Allah. Dia meninggalkan Mesir. Dia mau lebih berkorban. Untuk meninggalkan kebiasaan lama, untuk meninggalkan karakter lama itu sulit. Tapi kalau engkau betul berserah dengan Tuhan, Tuhan akan berikan engkau kemampuan untuk bertahan. Tuhan akan berikan engkau kekuatan untuk bisa melakukan segala sesuatu asal engkau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketaatan ini akan membuat saudara bertumbuh dalam Tuhan. Waktu engkau belajar taat dengan firman, waktu engkau belajar taat dalam doa, waktu engkau belajar taat membaca firman, engkau percaya, dan saya percaya setiap firman ini adalah perkataan Allah yang hidup. Dan firman ini yang menghidupkan saya dan saudara. Firman inilah kompas bagi saya dan saudara. Bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita menentukan pilihan, bagaimana kita harus hidup semua dengan Tuhan. Saya katakan tadi, dan itu bukan mudah. Betul-betul engkau harus sungguh berserah dengan Tuhan. Semakin engkau tunduk dalam ketaatan, maka engkau akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Semakin engkau tunduk, engkau mampu melewati bahwa semua persoalan yang saya sudah hadapi, bahwa Allah sementara berbuat sesuatu yang besar. Oleh sebab itu, jangan biarkan imanmu jadi pasif, tapi aktifkan imanmu. Lebih banyak bersyukur, lebih banyak berkata terima kasih Tuhan. Sekalipun mungkin di rumahmu makanan pun cuma sekedar, tapi kalau engkau punya sukacita, engkau punya damai sejahtera, engkau punya iman yang sungguh, engkau tidak akan bersungguh dengan meja yang kurang. Engkau akan berkata terima kasih Tuhan, aku ada hari ini semua karena Tuhan. Bukan soal makanan yang ada di atas meja, bukan soal persiapan makan minum hari-hari ini, tapi soal sukacita, damai sejahtera, imanmu bangkit untuk melihat kuasa kemuliaan Tuhan. Jangan diam Bapak Ibu Saudara di rumah, jangan diam, lakukan sesuatu. Doa pujian dalam rumahmu, bangkitkan. Bapak-bapak di rumah jadi imam yang luar biasa dalam rumah. Mungkin selama ini engkau belum pernah mengajak istri atau anak-anak berdoa, tetapi kali ini waktu engkau dengan firman, ajaklah istri dan anakku, jadilah imam yang baik, imam yang mengangkat tangan kepada Allah, yang betul-betul meminta hadirat bekerja di dalam rumah tanggamu. Maka engkau akan melihat pemulihan terjadi atas keluargamu, pemulihan akan terjadi dalam ekonomimu, dan pemulihan akan terjadi dalam seluruh kehidupanmu. Tuhan tahu apa yang kau butuh, bukan tidak saudara?
berkata tanpa saudara harus berteriak. Semakin engkau banyak dalam pujian penyembahan, semakin engkau mencari hadirat Tuhan, semakin engkau menyenangkan hati Tuhan, surga turun bagi saudara. Produk surga damai sejahtera sukacita, bukan mengeluh. Di hari-hari ini engkau harus belajar, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalaupun masih kurang dalam mejamu, jangan berteriak cuma karena makanan itu. Saya katakan engkau harus belajar hidup dalam ketaatan. Bersyukur Tuhan. Kalau engkau pun masih ada hari ini, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Bukan cuma sekedar ketaatan, bukan cuma sekedar pilihan atau resiko, tapi Tuhan mau dengan iman juga dituntut engkau untuk betul-betul yakin akan semua janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Ayat yang ke-28. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Waktu bangsa Israel menghadapi situasi yang menakutkan, percikan darah anak domba ini, percikan darah ini yang menutup mereka di rumah mereka masing-masing. Setiap jenang-jenang pintu yang memiliki tanda darah, maka maut akan lewat. Pada saat itu so pasti bangsa Israel ketakutan, so pasti mereka juga harus ada dalam rumah. Mereka tidak bisa kemana-mana karena mereka harus tinggal dalam rumah, dalam keluarga mereka. Semua pintu ditutup, tidak ada pintu yang dibuka, semua tertutup. Tetapi mereka dilindungi oleh tanda darah itu. Kita lebih dari itu, karena Yesus mati untuk saya dan saudara. Darahnya tercurah untuk saya dan saudara, menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Darah Yesus cukup untuk menutup saya dan saudara. Di dalam rumahmu, biar tanda itu selalu ada. Kalau ada tanda darah, maka maut tidak akan datang dalam rumahmu. Waktu engkau dalam rumah, jangan engkau melihat apa yang di luar. Dalam arti, jangan engkau pikirkan apa yang di luar, tapi pikirkan sorga, pikirkan Tuhan dalam hidupmu. Maka Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang besar bagimu. Hari-hari ini saudara, saya dan saudara akan lebih lagi. Malam ini malam yang ke-8 dalam pergumulan doa untuk bangsa dan negara, untuk COVID-19 ini. Oh, tapi kita percaya Allah bekerja, bahwa semua yang diizinkan oleh Tuhan, semua yang terjadi diizinkan oleh Tuhan, bukan tidak. Dan Allah yang mengendalikan semua situasi dan keadaan ini. Allah kita yang ajaib, yang akan menolong saya dan saudara, yang akan meluputkan saya dan saudara, yang akan memberikan kepada kekuatan untuk bangkit. Jadilah anak Tuhan yang betul-betul punya iman yang aktif. Bukan iman mengeluh, tapi betul-betul bersyukur. Wah, dari situasi ini ada banyak hal yang kita belajar. Bagaimana betul-betul kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Sebab cuma Tuhan yang sanggup menolong saya dan saudara. Cuma Tuhan yang sanggup memberikan kepada kita kekuatan. Bangsa ini, berdoa untuk bangsa ini, untuk negara-negara yang sementara dilanda virus corona ini, supaya Tuhan memulihkan, Tuhan menolong. Cari hadirat Tuhan, cari hadirat Tuhan. Waktu engkau mulai menyembah Tuhan, percaya Allah bekerja bagimu. Percaya Allah bekerja dalam hidup keluargamu, bahwa Allah melakukan semuanya dengan caranya, bukan dengan cara saudara. Saya katakan tadi, bukan engkau orang beriman bukan tidak punya masalah, bukan tidak punya pergumulan, tetapi engkau akan melihat semuanya itu bukan dengan kacamatamu sendiri, tapi dengan kacamata iman bahwa Allah terus bekerja. Setiap sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidupmu, Allah sementara berbuat sesuatu juga dalam hidupmu. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau engkau ingin menikmati janji Tuhan, bahwa betul-betul engkau harus punya iman yang sungguh, yang mau menyerah dengan Tuhan, karena itu jadi kekuatan bagi saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya engkau diberkati oleh Tuhan.
Saya percaya Engkau betul-betul memiliki kekuatan baru pada pagi hari ini. Bahwa Allah sementara melakukan, bahwa Allah sementara membuat semua menjadi baik. Oleh sebab itu, jangan selalu memperkatakan sesuatu yang melemahkan engkau sendiri. Jangan membuat engkau seperti kehilangan pegangan. Tapi engkau belajar berseru, engkau belajar bersyukur. Engkau mengangkat tanganmu di rumahmu. Engkau angkat tangan kepada suami istri. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Dan berkata, ini kami Bapa, ini kami keluarga. Kami mau datang tunduk kepadamu. Kami mau sungguh mencari Engkau. Sekalipun di situasi ini, Engkau tetap Allah kami ajaib. Engkau tetap Allah kami luar biasa yang akan menolong. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami percaya Engkau Allah bekerja. Bangkitkan iman jemaat-Mu Tuhan. Bangkitkan iman mereka Tuhan, agar mereka tidak hidup di dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Tapi mereka mau belajar bersyukur. Aktifkan imanmu saudara. Bapak ibu saudara, aktifkan imanmu. Oh, Engkau mencari Tuhan. Engkau mau rindu hadirat Tuhan bekerja dalam hidup. Engkau rindu menikmati indahnya hadirat Tuhan itu dalam kehidupan keluarga. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya. Yang kami perlu hanya Engkau. Yang kami butuh hanya Engkau di hari-hari ini Bapa. Tangan-Mu yang kuat selalu akan menopang kami. Tangan-Mu yang penuh kasih itu akan terus menopang kami. Tangan-Mu yang ajaib akan terus memegang kami. Memegang tangan jemaat Tuhan. Memegang tangan umat-umat yang berserah kepada Engkau Tuhan. Yesus, pegang tangan kami. Pegang erat setiap tangan kami. Di rumah masing-masing, Engkau angkat tangan-Mu. Katakan, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Nyanyikan pujian ini. Berserah sungguh kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh. Yesus, Engkau melihat anak-anak-Mu Bapa. Jemaat Tuhan sementara mengangkat tangan kepada-Mu. Engkau yang tahu setiap pribadi jemaat Tuhan. Mereka berserah kepada Engkau pagi hari. Mereka mengangkat tangan kepada-Mu bahwa kami tidak dapat melakukan apa-apa. Tangan-Mu yang kuat, yang sanggup memegang tangan umat-Mu Tuhan. Pegang tangan jemaat-Mu, pegang tangan anak-anak-Mu, pegang tangan orang yang sementara mengikuti live streaming ini. Jangan lepaskan tangan kami Tuhan. Jangan lepaskan tangan kami. Engkau dengan semua kekuatan-Mu, Engkau tidak akan mampu bertahan waktu Engkau yang pegang tangan Yesus. Tapi waktu tangan Tuhan yang pegang tangan-Mu, Dia tidak pernah lelah. Dia tidak pernah tidur. Dia akan terus menopang saudara, terus pegang tangan saudara. Kami bersyukur Tuhan. Kesempatan pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu Bapa di surga. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi. Engkau yang lemah dikuatkan, yang khawatir. Engkau yang bimbang, bangkit lagi iman-Mu. Bahwa Engkau berkata, Tuhan, aku mau lebih lagi daripada Engkau. Aku mau bangun bersama doa di tengah keluarga. Aku mau bergerak seperti rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Setiap yang mengikuti siaran ini Bapak, aku percaya ditolong oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Percaya saudara, mungkin pergumulanmu begitu berat, tetapi Allah yang kita sembah Allah yang ajaib, Allah yang hidup, Allah yang sanggup mengangkat engkau dari semua situasi ini. Satu hal yang engkau buat, belajar bersyukur kepada Tuhan, belajar berkata terima kasih Tuhan, bahwa di balik semua ini aku akan melihat perkara yang besar. Kuatkan jemaatmu Tuhan, kuatkan anak-anakmu, engkau beri mereka iman yang aktif untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Sebab tanpa iman saya tidak akan melihat apa-apa. Bangkitkan iman. Saya percaya saudara, untuk engkau bangkit dalam Tuhan, maka janji Tuhan, segala yang engkau alami, apa yang sementara engkau gumuli, Allah sanggup menyelesaikan semua itu. Allah sanggup menolong engkau. Dan engkau akan berkata, terima kasih Tuhan, aku mau belajar taat, aku mau belajar membuat hidup untuk memilih bahwa aku mau setia dengan Tuhan, mau hidup dalam apa yang kau mau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati jemaatmu Bapa. Jika ada yang lemah kuatkan, yang sakit percaya engkau dijamah disembuhkan oleh Tuhan, yang tertutup jalan di dalam nama Yesus terbuka jalan untuk engkau. Suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anakmu dipulihkan, situasi hatimu dipulihkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Dan engkau bangkit melihat kemuliaan Tuhan. Jadilah berkat untuk sesama. Jadilah berkat engkau dimanapun engkau pergi berada. Tuhan sementara mempersiapkan sesuatu yang baik untuk saudara-saudara. Oleh sebab itu, biar mau bangkit di hari-hari ini. Bersama-sama Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau Allah menolong menghadapi virus corona ini. Engkau memulihkan garda terdepan yang sementara Tuhan ada. Para dokter dan tenaga medis, engkau menolong mereka, berkati mereka dalam nama Yesus. Engkau pulihkan keadaan bangsa ini. Engkau bungkus mereka oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Dan mereka yang mengalami sakit corona, Tuhan, engkau Allah menolong. Engkau Allah memulihkan keadaan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Pemerintah kami mulai dari presiden, wakil presiden, kabinet yang ada semuanya Tuhan berkati. Kau berikan mereka kekuatan, kemampuan. Biar bangsa kembali ini boleh menjadi bangsa yang kuat dalam engkau Tuhan. Pulihkan, pulihkan, pulihkan. Berkati pemerintah kami, baik dari pusat Tuhan, para gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai kepada para hukum Tuhan, lurah, engkau berkati dalam nama Yesus. Bahkan seluruh masyarakat Indonesia ini diberkati oleh Tuhan. Kami percaya engkau akan memulihkan bangsa kami, bahkan negara-negara juga yang sementara menghadapi situasi yang sama. Tapi biar belas kasih Tuhan turun, biar belas kasih Tuhan menolong semuanya. Biar kami semua boleh terluput dari virus corona ini. Oleh sebab itu di dalam nama Yesus, kami mau belajar perkatakan sesuatu yang memberkati, sesuatu yang membangun iman kami. Kami mau belajar perkatakan firman Tuhan. Dan kami bersyukur kepada-Mu bahwa kami akan melihat pertolongan Tuhan yang besar. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, segala puji hormat hanya bagi-Mu. Kau layak ditinggikan, diagungkan sekarang sampai selamanya. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Dan kami percaya Engkau diberkati oleh Tuhan. Engkau menikmati kekuatan. Engkau bangkit untuk melihat perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin.